Ibu Suri mengatakan kalau ini adalah tempat di mana kita pertama kali bertemu. Kenapa aku merasa sepertinya dulu ada pohon di sana? Pohon itu tumbang saat ada badai. Aku sangat menyesal ada badai dalam hidupmu setelah aku pergi, Yang Mulia. Tapi tempat ini sangat indah. Yang Mulia, bisakah kau ceritakan padaku tentang pertemuan pertama kita? Apakah saat itu kau pendiam atau aku yang lebih pemalu darimu? Dengar, katakan pada mereka makanan sudah siap. Ya Mulia, makanannya sudah siap. Ayo. Gayatri, kau mau pergi kemana sendirian? Ayo, kau duduklah bersama kami. Ya Gayatri, duduklah. Silakan duduk. Yang Mulia tidak bicara padaku. Kau mau berbicara denganku? Dia tidak mau menceritakan padaku tentang pertemuan pertama kami. Kau pasti sudah lama mengenal Yang Mulia, iya kan? Ceritakan sesuatu tentang dia. Baiklah. Takdir telah merebut ingatannya tentang diriku. Bukankah harus ada yang memperkenalkan kami lagi? Bagaimana? Maukah kau membantu kami? Sangat mudah untuk salah paham padanya daripada memahaminya. Dia sama sekali tidak pandai bicara. Apa kau pikir kau bisa menembak lebih baik daripada aku? Maka tunjukkanlah padaku. Jadi orang-orang mengira kalau dia sombong dan juga pemarah. Tapi sebenarnya tidak begitu. Aku juga awalnya menganggapnya sombong. Perlahan-lahan aku sadar, ada banyak kesakitan, ada kesedihan, dan rasa cinta padanya. Kau tidak akan menyadari kapan Yang Mulia seperti itu. Dia berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Begitulah dia. Wah, bahkan Yang Mulia tidak bisa membicarakan tentang dirinya seperti ini. Kenapa Yang Mulia? Oh ya, ceritakan tentang suamimu. Bicaralah. Kenapa kau diam? Aku sedang bercerita tentang Yang Mulia. Anggap saja kalau aku sedang berbicara tentang suamiku.
Aku permisi dulu. Kau mau jus? Permisi. Mengapa kau membawaku kemari, Yang Mulia? Agar aku mengetahui di mana kau dan juga Ratu Sulaksana bertemu. Untuk menunjukkan padamu bahwa tak ada rahasia di antara kau dan aku. Apa kau lebih suka jika aku harus berada di sini bersama Sulaksana saja dan meninggalkanmu sendirian? Mungkin kau tidak tahu bagaimana perasaanku saat ini. Kau bersamanya dan berbicara dengannya. Maaf, Yang Mulia. Tapi aku tidak tahan lagi. Kau pikir aku menikmatinya? Gayatri, kau mengenal aku. Kau kenal aku secara pribadi, bukan sebagai raja. Aku tidak membutuhkan banyak ratu. Aku hanya membutuhkan satu pasangan hidup saja. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku tidak memahami semua ini. Dan kau menerima kekalahan begitu saja? Gayatri, tolong beri aku waktu. Bagiku pernikahan adalah pertemuan antara dua jiwa. Di mana tidak ada tempat untuk orang yang ketiga. Sekarang yang terjadi adalah kau punya dua istri. Tradisi kerajaan mungkin mengizinkan hal seperti itu. Tentang hal ini aku melihatnya. Istri keduamu adalah aku atau dia. Dan kau harus segera memutuskannya. Kita sudah terlalu lama di sini. Bisakah kita kembali? Itu benar, Yang Mulia. Kita sudah terlalu lama. Ibu Suri. Pemerintah Inggris. Surat apa lagi ini? Baca saja sendiri. Karena ratu yang sebelumnya telah kembali, maka Wilkinson meminta agar dia segera dinobatkan. Siapa orang-orang ini sampai berani memutuskan tentang hidup kita? Tidak ada seorang pun yang mulia. Tidak ada yang berhak untuk memutuskan hidupmu. Tapi memang benar, seseorang harus mengambil keputusan. Ratu Sulaksana bukan hanya istrimu, tapi dia juga ratu yang asli di Amirkot. Dan itulah kenyataannya. Mungkin kau merasa sulit untuk memutuskan di antara keduanya.
Tapi setiap keputusan dalam hidup ini memang tidak mudah. Ratu Sulaksana bukan hanya saja istrimu, tetapi juga ratu asli Amirkot. Diam di tempatmu, Gayatri. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Kau, Lepaskan ini. Aku sangat kesal. apa yang kau lakukan di sini sekarang? Ini belum waktunya. Persetan dengan waktu. Cepat lepaskan. Apa aku harus menuliskannya untukmu? Cepat lepaskan. Cepat. Apa yang kau lihat? Kau suka Ratu Sulaksana? Cepat. Pelan-pelan. Ini akan sedikit sakit. Lakukan dengan perlahan. Pegang ini.
Itu Ratu Sulaksana. Dan ini Jumki si penari. Minggir. Dengar ya. Jadi, bisa kukatakan Jumki adalah penari. Namun istana juga rumah para penipu. Semua orang adalah aktor di sini. Pelankan suaramu. Dengar ya, kau tidak mengenalku. Simpan saja ceramahmu untuk wanita berkerudung hitam itu. Haruskah aku cambuk sambil menceramahimu? Jika kau bersikap seperti ini, maka kau pasti akan menjadi Ratu Amirkot. Hah, benarkah aku jadi ratu? Oh. Hai, apa kabar? Wanita berkerudung hitam, hah? Perlihatkan wajahmu padaku. Tahap selanjutnya dari rencana akan dilakukan besok. Yang Mulia akan menobatkanmu di hadapan semua orang. Hai, benarkah itu? Akan ada pertunjukan besar besok. Aku akan menagihmu lagi. Kau akan menjadi ratu, padahal kau adalah penari rendahan. Kenapa? Memangnya ratu tidak boleh punya keinginan? Aku juga mungkin harus memberikan sesuatu. Hei! Baiklah, ketika besok aku akan menjadi seorang ratu, maka aku bisa melakukan apa saja, ya kan? Dan apa pria tua ini akan terus ada di belakangku? Hah, aku akan jadi seorang ratu, ratu besok. Aku ratu, ratu. Jadi ratu. Apakah kau cinta padaku? Tatap mataku. Kau akan mendapatkan jawabannya. Apa kau percaya padaku? Kau bisa membaca mataku. Tapi hanya setengah. Di mana ada cinta, pasti ada juga kepercayaan. Kalau begitu ikut denganku. Kau mau bawa aku kemana? Dengan restu dari Dewi Kaali, kita semua akan memiliki perubahan di masa depan. Cepat, pakai topeng Sulaksananya dan bersiap-siap untuk drama selanjutnya. Kakek tua, apa yang kau lihat? Ayo pakaikan. Ya ampun, topengnya terbakar. Bagaimana bisa? Kau bahkan tidak bisa menangani topengnya. Bagaimana kau akan menangani istana? Satu kesalahan darimu dapat merusak seluruh permainan. Kakek tua, ambilkan topeng lainnya. Butuh waktu untuk membuat topeng yang lain. Berapa lama? Setidaknya 1 hari. Mana mungkin aku keluar dengan topeng yang terbakar. Sebaiknya aku pergi ke kamarku agar tidak ada yang melihatku. Kenapa begitu kau melihatku, kau menutupi wajahmu itu? Karena aku adalah Ratu Amirkot, aku pikir aku harus bersikap seperti ini.
Tapi kau tak pernah menutupi wajahmu sebelumnya. Mana aku tahu apa yang boleh kulakukan saat itu dan apa yang tidak boleh. Aku tidak bisa ikat apapun dan kau tidak punya waktu untuk membuatku ingat kembali. Kami datang untuk bicara padamu hari ini. Tapi saat ini aku sedang tidak ingin bicara. Kita bicara lain kali. Sulaksana, dengar, kami harus bicara sekarang juga. Yang mulia, jujur aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapimu. Sepanjang hari aku menunggu kedatanganmu. Aku ingin sekali kita bisa saling berbicara, tapi kau tidak punya waktu. Kau selalu punya waktu untuk istri temanmu. Tapi tidak untuk istrimu. Kau tidak boleh pergi tanpa mendengarkan kami lebih dulu. Yang mulia, aku adalah istrimu, bukan pembantumu. Aku telah menunggu lama untuk bicara denganmu. Sekarang giliranmu untuk menungguku. Aku tahu Yang Mulia, kau berusaha keras agar tidak menghancurkan hatinya. Tapi jika takdir terbuat dari kaca, berapa lama kaca itu akan aman? Gayatri. Ada banyak orang yang mengejarku. Tolong selamatkan aku. Mereka akan membunuhku. Ada imbalannya untuk itu. Apa kau bisa memberikan? Ya, aku akan memberimu uang sebanyak yang kau minta. Tolong selamatkan aku. Hei, tunggu. Apa kau melihat seorang gadis ke arah sini? Gadis-gadis banyak yang datang dan ada di pelukanku setiap hari. Kau ini siapa? Tenanglah. Jawablah hanya apa yang ditanyakan padamu. Apa kau melihat seorang gadis berlari ke arah sini? Ayo. Terima kasih banyak karena sudah membantuku. Dengar, kalau kau mau, aku bisa membawamu jauh dari sini. Aku bisa membawamu ke tempat di mana mereka tidak pernah menemukanmu. Ya. Tapi kau harus membayarku. Pikirkan baik-baik. Kau mau atau tidak? Aku akan berikan yang kau minta. Tapi bawa aku pergi dari sini. Baiklah, cepat sembunyi. Ayo. Ya ampun. Dulu kau seorang ratu.
sekarang kau akan jadi ratu lagi. Kau pasti merasa bahagia, kan? Oh, ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Semua menantu perempuan kami kehilangan ingatan. Apa kau tidak ingat kalau dia memiliki ingatan yang lemah? Ya mulia, tolong berpose untuk foto. Hidup Ratu Sulaksana! Hidup! 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 Akhirnya, Amarkot mendapatkan ratunya kembali. Seorang ratu yang layak untuk duduk di atas tahtanya sendiri. Jika tidak, hari ini mereka akan memilih ratu yang berasal dari jalanan. Aku meminta Yang Mulia untuk mengatakan beberapa kata tentang Ratu Sulaksana. Yang Mulia, orang-orang memperhatikanmu. Kau harus mengatakan sesuatu. Ratu Sulaksana telah kembali dari kematian. Dan semua itu untuk rakyat Amarkot. Ratu Sulaksana memiliki semua sifat seorang ratu. Dia mempelajari bahasa Inggris, namun tidak pernah melupakan budayanya. Dan aku berharap Ratu Sulaksana akan meningkatkan status dari tahta ratunya. Aku harus menerima keputusan suamiku yang mulia. Aku bersyukur telah menjadi istrimu. Tapi aku tidak akan bisa menjadi istrimu yang kedua. Aku akan pergi jauh dari hidupmu dan hidup Sulaksana. Semoga kau
akan bahagia dengan cinta masa lalumu. Dan aku akan menemukan nasib masa lalumu. Astaga, Jumki benar-benar telah menjadi ratu. Semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang curiga. Penampilanmu memang luar biasa. Apa topeng barunya telah siap? Baguslah. Kalau tidak, Jumki akan hancur. Aku harus menunjukkan kepada Sulaksana bahwa meski dia telah menjadi Ratu Amergoth, Gayatri lah yang tetap ada di hatiku. Ada apa? Kenapa sekarang tidak menutupi wajahmu? Kupikir setelah sekian lama aku jauh darimu, kau pasti sudah melupakan diriku. Jadi aku ingin selalu memperlihatkan wajahku di hadapanmu. Ada apa? Kenapa kau terlihat bingung? Sulaksana, aku sudah bilang bahwa aku ingin bicara denganmu, kan? Bicaralah yang mulia. Aku ini istrimu, kekasihmu. Jika tidak kepadaku, lalu dengan siapa lagi kau akan berbicara? Memang benar kalau kau pernah, masih, dan akan selalu menjadi cinta pertamaku. Bersamamu aku belajar untuk bisa bermimpi, belajar untuk hidup. Tapi ketika kau pergi, hidupku seakan-akan berhenti juga. Kini semuanya telah berakhir. Kenapa kau menceritakan ini padaku, sayangku? Aku sangat hancur. Lalu aku bertemu dengan Gayatri. Dia bukan istri, temanku, tapi dia istri keduaku. Dia tidak hanya mengajariku untuk mencintai, tapi juga untuk menghormati dirinya. Astaga, yang mulia di sini. Untuk apa kau di sini? Cepat pergi sana. Pergi.
Sulaksana, aku ingin memberitahumu semua ini, tapi aku... Sulaksana! Mengapa kau melakukan semua ini, Sulaksana? Bagaimana kalau terjadi apa-apa padamu? Dia tidak tahan telah mendengar tentang pernikahan keduamu yang mulia. Dan dia mencoba untuk melakukan bunuh diri. Tapi tidak usah khawatir. Aku tidak hanya akan membantumu dalam masalah ini. Semua masalah yang ada. Ada apa, Gayatri? Kau pikir hidup ini bagaikan tidur di tempat bertabur mawar? Tidak, Gayatri. Kehidupan seorang istri raja memiliki banyak duri daripada mawar. Jika kau ingin berteman dengan mawar, maka belajarlah untuk hidup di antara duri yang ada. Hari ini, malam Dewi Kaali, aku akan berdoa. Kau juga berdoalah, Gayatri, dengan hati yang tulus. Dengarkan aku. Apa? Kita harus tinggalkan kendaraan di sini dan pergi dari sini. Tapi kita tidak melakukan kesalahan. Kenapa harus pergi? Dengarkan aku dan cepat turunlah. Ayo turun.
para penjahat mempunyai senjata. Begitu juga kaum revolusioner. Aku dulu pernah bergabung dengan kaum itu. Tapi sekarang aku pikir organisasinya menjadi rahasia. Ambillah ini. Saat kau merasa aku akan menipumu, maka tembak aku. Simpan saja. Simpan senjata ini. Kita harus pergi dari sini sebelum tentara Inggris melihat kita berdua di sini.